Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha al-karim yaftah alaina maf'alal anbiya wal ulama wal awliya was-syuhada was-salihin min ibadihi minal ilmi wal nur wal yaqin wal hikmah was-shawab wal hidayah wa taufiq wal barakah wal khairat fil ikhlas fil ahwal wal akhwal wal niyah wa ala kulli niyatus sholihah nawaina kama nara salafuna salih khususan ila rusulkan awliya Allah al-qudur rabbani wa nur haikali sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Imam Ahmad Rifai wa sayyidina Imam Asy-Syafi'i wa sayyidina Imam Abu Qasim Al-Junaidi Ba'dadi wa sayyidina Imam Abu Hasan Asadili wa sayyidina Imam sayyidina Ibrahim Dusuki wa sayyidina Imam Abu Hasan Asadili wa sayyidina Imam sayyidina Sulaiman Jazuli wa sayyidina Imam Ahmad Yusiri Sahibul Burdah wa sayyidina Imam Ibnu Abdillah Skandari sayyidina Imam Syekh Ahmad Badawi wa usulihim wa furihim wa jami' ahli jamal wa furaid wa akdar biqa'il yashar wa jami' arwah awliya wa fil hadal jam'an al-imam al-gawus al-kutub al-autat al-abdal al-muqaba al-mujaba fi rijalil ghaib wa jami' awliya shalihin wa jami' malikatul muqarrabin wal qarubin alaihi wassalatu wassalam. Summa ila janarwahi Syekhuna wa asbabina wa man alana wa man ajajana wa man da'ana man habalayna khususan ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud Pak Adil bin Salim wa Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Absi wa Akhsidu Syarhainiyah wa usulihil mabrim usul ila ustadina Syekh Jainuddin Syahbana wa usulihil mabrim wa jami'al zambar furat wa aqdar wa salam basah wa liman akhabilaina wa jami'al arwah walidina wa walidikum wa jadadina jadikum auladana wa bikum wa ahlina wa ahlikum wa ambatana wa ambatikum wa muslimin ajma'in Majlis Ta'lim Al-Munawarah wa man ittasala bina hasabina wa nasabina usihi annallahu akhlaqana fi akhlaqihi wa niyatana fi niyatihi wa amalana fi amalihi wa yumduna bimadadihi wa fa'una barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah wa nawa yaghfiru dhunub wa yusahil kulla rijal habibil mahbub wa ila hadratil akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kana. A'udzu bismi'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah mu'ayyidi sabirina bi ajiji nasrih. Yasir syakirina li hamidi syukrih. Wa muwaffiq al-mukhtarin lil qiyam bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amri fima hatama wa abdam wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la rabbus samawati wal ardh
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muntaha wa ala ali muntadzuhur Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qatwatina wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan tabtahu li biha abwaba ridha wa taysir wa tahabuli biha rizqa wal malal kasir wa takunu li biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna akramakum bi amri bada fihi bi nafsi wattaqab bi malaikati wa ayati bil mu'minina min ibadihi faqal azza min qail inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sadaqallahul mu'adzim wa rasulih. Alhamdulillah, ini malam kita masih terus menambahkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya yang mana diperintahkan pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qul Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ini Allah sebut Tuhanmu Rabb, minta tambah ilmu. Maka malam ini kita membahas masalah tentang tafakkur. Yang mana tafakkur ini bagian daripada ilmu. Dan sebelumnya kita sudah membahas, sebelum mereka bertafakkur menguatkan dulu zikir. Zikir Allah yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mana disebutkan dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ma fil ardh. Mereka orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang kejadian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi zikir dengan tafakkur ini tidak bisa dilepaskan, karena ayat ini sudah bergandengan.
orang yang berzikir saja yang berhenti, tapi tidak ada tafakkur. Ada memaksakan untuk berpikir tafakkur, tapi tidak ada zikir, tidak bisa. Jadi kedua-duanya harus hidup. Kemudian mereka menyaksikan dengan keajaiban. Ketika melihat keajaiban itu, apa yang di langit atau ada yang di bumi, tapi ini melihat kebesaran melihat matahari, bulan, bintang, planet. Orang yang beriman tadi langsung menyebut, spontan dari ucapan itu menyebut Tuhan, ya Rabb, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang kau jadikan ini tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini tidak ada yang sia-sia. Semua itu berarti. Itu keutamaannya. Maka dikuatkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, tafakkuri fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum takdiru qadrahu wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Artinya bertafakurlah tentang makhluk Allah atau apa yang dijadikan oleh Allah, dan janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah. Sesungguhnya kamu tiada akan dapat mengkodarkan akan qadar Allah atau menebak-nebak bagaimana Allah itu. Maka diteruskan, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Mereka sudah membaca ayat tadi. Maka Nabi SAW bersabda, kasihan bagi mereka, orang yang sudah membaca ayat ini tidak bertafakur kepadanya, padahal diperintah untuk tafakur. Ternyata dia itu tidak bisa bertafakur apa yang dilihatnya. Dan nanti dia itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika pada hari kiamat dia itu melihat tapi buta. Dan pada kebingungan mereka karena tidak mengambil perumpamaan, tidak ada bentuk penyaksian. Kembali lagi sebenarnya ini orang berzikir tapi mati, ibadah tapi mati. Saking kuatnya keinginan apa? Kembali lagi selain Allah. Dia zikir selain Allah, dia mengingat selain Allah, dia ibadah selain Allah, itu orang mati. Ini dikasihani oleh Nabi Muhammad SAW. Dia sudah tahu ayatnya dan sudah tahu artinya, tetapi tidak mengambil pelajaran atau tidak mengetahui, atau memang tidak ingin mengetahui. Belum tentu orang ngaji itu menginginkan, belum tentu. Belum tentu kamu duduk itu menginginkan ilmu, belum tentu. Dan saya juga nggak percaya. Selama keinginanmu itu kuat terhadap selain Allah, selain Rasul, itu adalah penipu. Hati-hati. Dan ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata,
jadilah tutur katanya zikir. Jadikan ucapanmu, jadikan suaramu yang mengandung zikirullah. Ini Nabi Isa. Kemudian diammu bertafakur, berpikir. Bukan diammu melamun, bukan diammu menghayal, bukan diammu itu maksiat, bukan diammu itu selain Allah, atau tidak mengingat Allah. Ini kufur. Pandanganmu bentuk pengajaran. Jadi kalau kamu memandang apa saja, pandanganmu itu adalah bentuk pengajaran. Maka Nabi bisa mengatakan itu seperti aku nantinya. Suaranya berpikir, kata-katanya berpikir, diamnya berpikir, pandangannya bertafakur. Ini berat. Berat. Kemudian beda dengan pandangan Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ini adalah tabi'in yang pertama kali mengikuti sahabat ini, namanya Hasan Basri. Baru diikuti yang lain-lain, Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan semua. Tabi'in artinya yang mengikuti jejak-jejak Nabi dan sahabat, itu tabi. Itu berkata, barang siapa setiap ucapan itu tidak mengandung kalimat hikmah, maka kata-kata suaramu itu sia-sia dan kelak bertanggung jawab. Dan barang siapa diamnya itu tidak bertafakur, maka dia termasuk golongan orang-orang yang lalai. Apalagi ngelamun, menghayal, tunggu lama. Apalagi sendirian, pikirannya kemana-mana. Padahal nonton TV juga, tapi kemana-mana. Ini orang yang lalai. Dan barang siapa pandangannya itu tidak ada pengajaran dan pelajaran apa yang dilihatnya, maka dia termasuk golongan orang yang main-main dengan Allah. Bagaimana? Ya sudah, saya belum buka ini. Itu makanya khianat.
Mata khianat itu mata iblis yang tidak mendapatkan satu perumpamaan dan tidak melihat di situ ada sifat-sifat Allah. Itu pandangan yang main-main. Pertama adalah an-nadhar fil mushaf wa tafakkur fihi wal iktibar inda ajaibih. Buka Quran, buka kitab, buka ayat-ayat, perhatikan ayat, perhatikan artinya, perhatikan siapa punya milik, perhatikan diciptakan apa, untuk apa. Ini harus dipikirkan. Karena memandang saja pada mushaf itu ayat-ayat Allah dan bertafakur tentang isinya, artinya, maksudnya, tujuannya, dan mengambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Ada yang ajaib, keajaiban-keajaibannya, yaitu bentuk mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Al-Qur'an, membaca, tahu artinya, tahu maksudnya, tapi tidak tahu yang ajaib, berarti termasuk pandangan dalam kelalaian. Jadi betul-betul kamu gak nyentuh sama sekali dengan ayat itu, dengan energi dari ayat itu, dengan energi daripada huruf-huruf itu, ada kandungan magnet yang luar biasa yang membuat getar hati orang-orang yang beriman. Itu magnet. Maka kamu akan tahu keajaibannya. Begitu kira-kira.